Ada yang bisa jelaskan nggak? Ini ternak Mulyono, manusia atau jin? Karena kalau saya perhatikan di medsos, lain yang orang tanya, lain yang dia jawab. Orang posting paku bumi. Di komen sama ternak, komennya seperti ini: tangkap Anies. Apa sangkut pautnya? Dikomenlah sama orang yang berakal sehat: Pak Pur, tangkap ini orang. Dikomen lagi: kamu goblok ya. Terakhir saya yang komen: dia belum ngopi bang. Lama-lama kita ikutan bego mereka bikin. Jadi benarlah kalau netizen bilang mereka sein kiri belok kanan. Kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si Gerwani, si DJ ini ya, kalau mendukung Jokowi, ampun-ampunan, kemarin kayaknya udah tobat deh gara-gara ijazah palsu itu. Sekarang malah kayak begini. Emang Termul tuh dari dulu nggak pinter-pinter, tolol bin goblok, nggak pinter-pinter dari dulu. Dengerin DJ, Termul sialan. Kami itu emang nggak mendukung Prabowo ya. Kami itu mantan pendukung Prabowo 2019 karena kami nggak ingin dipimpin oleh Jokowi. Sekarang Pak Prabowo jadi presiden, kami mendukung kebijakannya. Cuman pesan saya kepada Pak Prabowo ya, tolong dibersihkan kabinet Bapak dari termul-termul yang hanya merusak negeri ini. Tolong Pak, kami selalu berdoa untuk Bapak, semoga Bapak sehat selalu, semoga Bapak sampai kelar ya memimpin Indonesia ini. Kan emang impian Bapak dari dulu, kami menghormatinya. Meskipun kami nggak memilih Bapak, tolonglah dijaga negara ini Pak dari perusak-perusak negeri Pak. Saya yakin orang militer ya, orang dari TNI itu Masya Allah patriotnya, bisa diandelin. Sayang negeri, benar-benar sayang negeri. Saya doakan Bapak sehat selalu, panjang umur ya Pak. Tolong bersihkan kabinet Bapak, termul bawaan dari si ijazah palsu. Tolong diusut, siapapun yang punya ijazah palsu turunin. Tolong diturunin itu. Wakil Bapak ganti aja sama AHY lah. Saya lebih cocok sama AHY. Meskipun saya pendukung Anies ya, lebih cocok Pak AHY, lebih pinter dia dan layak. Malu, kami itu malu Pak kalau punya pejabat bahasa Inggris nggak bisa, lolo. Aduh, seolah-olah di Indonesia ini nggak ada yang pinter lagi gitu loh. Ya Pak, tolong. Semoga Bapak sehat selalu. Tolong jaga Indonesia kita Pak, kita jaga bareng-bareng. Jangan dengerin termul itu, emang dari dulu nggak pinter-pinter Pak. Dulu menghina-hina Bapak, sekarang dia ngatok. Dia nyari dukungan dari Bapak. Dulu kami dihina-hina, kami pendukung Bapak 2019, kami dihina-hina oleh termul sialan ini. Sekarang dia nyari muka Pak. Kita meskipun nggak mendukung Bapak, tetap kemarin emang pemilihan kami milih Anies ya Pak, tapi kami selalu menghormatin Bapak. Gimana pun Bapak itu presiden kami. Jangan dengerin termul Pak. Tolong bersihin termul di kabinet Bapak. Gitu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap, kali ini lagi ternak Mulyono dirujak habis-habisan oleh netizen. Saya kira ini adalah hal yang wajar, dimana kita tahu sendiri bahwa ternak Mulyono ini kerap kali membela apa yang menjadi kelakuan busuk Pak Mulyono.
Mungkin mereka sudah tertutup mata hatinya karena bansos. Fakta apapun itu yang disampaikan oleh netizen, mereka selalu menganggap bahwa netizen ini kaum sakit hati, dan paling parahnya Termul ini menganggap siapapun yang mengkritisi adalah bagian dari HTI, adalah bagian dari FPI. Padahal kita yang mengkritisi ini tidak pernah membawa-bawa agama, tidak pernah membawa-bawa kelompok, melainkan menyuarakan apa yang menjadi keluh kesahnya rakyat Indonesia. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita langsung saja lanjut bagaimana tohokan-tohokan maut netizen untuk Ternak Mulyono. Karena presiden yang lain nggak bubarin HTI dan FPI, jadi benci Jokowi. Pak Prabowo udah dapati siap-siap Habib dipulangkan. Jadi gini ya, setiap ada sesuatu yang mengkritik pemerintah pas disambung-sambungin dengan HTI dan FPI. Saya demi Allah, saya bukan orang FPI dan saya bukan orang HTI. Cuma yang saya bingung, kenapa setiap orang mengkritik tuh disambung-sambungkan dengan HTI dan FPI. Sekarang saya tanya sama kamu, pernahkah HTI dan FPI melakukan kudeta seperti PKI waktu dulu? Pernah nggak? Apa yang pernah dilakukan HTI dan FPI yang merugikan negara? Apakah pernah korupsi? Kolusi? Nepotisme? Apakah pernah orang FPI ataupun HTI masuk ke dalam pemerintahan? Korupsi duit pemerintah? Bikin pagar laut? Mengambil hasil dari kekayaan alam Indonesia? Dari nikelnya, ngambil sesuatu dari hilirisasi nikel atau segala macam? Apa yang pernah mereka lakukan sehingga membuat kamu itu benci banget sama HTI dan FPI? Kalau ditanyakan, mungkin presiden-presiden sebelumnya tidak pernah membubarkan FPI dan HTI. Cuma Jokowi yang membubarkan. Sekarang saya tanya sama kamu, apa kerugiannya HTI dan FPI itu? Apa? Dan kenapa presiden-presiden lain sebelum Jokowi nggak pernah membubarkan mereka? Ya ngapain dibubarin, orang mereka nggak ngapa-ngapain? Mereka tuh nggak ngapa-ngapain. Mereka mengkritik pemerintahan supaya Indonesia berjalan dengan baik-baik aja. Sebenarnya gitu, mereka nggak minta apa-apa. Mereka mengkritik terus, misalnya kayak waktu itu kan ya, masalah Ahok gitu kan, menghina Al-Quran, FPI turun, kaum muslimin turun. Terus setelah udah selesai, terus apa? Apakah mereka minta tanah, minta jabatan, minta apa gitu loh? Mereka cuma membela agama yang mereka anut kok. Bahkan sekarang aneh, baru-baru ini saya dengar ya, podcast Pak Buniani di Forum Keadilan. Beliau bilang beliau masuk penjara karena dibilang mengotak-atik videonya Ahok. Buniani disalahkan karena bilang Ahok itu kayak penista agama. Tapi Ahoknya sendiri di penjara dan Buniani tetap di penjara. Itu aneh nggak? Coba kamu masuk tuh Forum Keadilan Buniani itu belum lama ini. Gitu. Nah, saya juga bertanya nih sama kamu, apa yang dirugikan oleh HTI dan FPI itu apa? Jawab di komen ini, jawab di video ini, di komen ini. Saya pengen tahu gitu loh. Karena setahu saya FPI dan HTI nggak pernah kudeta tuh kayak PKI zaman dulu. 3 kali loh mengkudeta Indonesia, mengkudeta negara PKI itu. Jadi jawab ya, apa yang pernah dirugikan oleh FPI dan HTI? Saya demi Allah, saya bukan orang FPI, saya bukan orang HTI, demi Allah gitu ya. Bukan saya membela HTI dan FPI, saya cuma pengen tahu aja, kita logika aja gitu loh. Jangan kita membenci buta sesuatu tapi kita nggak tahu apa yang sudah mereka lakukan. Kita cuma denger doang. Jangan kayak gitu. Makanya Indonesia nggak maju-maju karena kalian gampang diprovokasi, nggak jelas gitu loh. Kayak contoh tuh dulu ya, KM50 ya, oleh polisi segala pedang, segala macam dikeluarin. Tapi giliran ijazahnya Jokowi agak dikeluarin tuh ke Barreskrim, katanya diperiksa tapi nggak dikeluarin ijazah aslinya gitu loh. Jadi jangan bodoh-bodoh amat ya, kita jadi rakyat Indonesia yang pinter, jangan fanatik cinta buta, nggak ada gunanya. Yang kaya cuma mereka, lu mah miskin terus gitu ya. Oke? Thank you. Siap-siap kau Resuno, siap-siap kau Dokter Tipa, pertanggungjawabkan segala. Hei Bung, salam dari Aceh, dari tukang parkir. Jangan kreak kau. Kalaupun ada ijazah yang asli, tinggal tunjukkan. Itu aja kok repot. Apa yang kau kreak kali? Berapa kau dibayar? Hei, bro, berapa kau dibayar? Kreak kali, kita orang Indonesia ini penuh sopan santun, etika, institut. Ya, jangan kreak. Ijazah asli, palsu, tunjukkan kalau memang ada yang asli. Roy Suryo, Dr. Tifa, semangat. Kami di belakang Anda. Semoga terungkap kebenaran semua.
Dunia Konoha sudah.